Oke guys, ketemu lagi di podcast Storia bersama gue Desak. Apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarga. Wait, udah pada subscribe, like, comment, dan share? Thank you banget dong tentunya buat yang sudah pada nge-like ya, udah pada nge-subscribe, udah pada komen juga di kolom komentar podcast Storia, dan juga udah pada nge-share. Jadi kita nambah silaturahmi dan tentunya selalu update dengan info-info terbaru. Ya, tadi udah pada ngeliat di awal ya video ini ya. Kayak gimana nih, apa yang bakal kita bahas udah pada tahu dong ya. Ngeri-ngeri sedep yang ngebahasnya ya. Kayak begitu lu, coba lu kebayang gak kalian kayak gimana tuh ya. Nah, beberapa pekan yang lalu nih, beberapa hari yang lalu nih kayaknya, ya nggak sih, itu ada kabar mengejutkan datang dari yang namanya Uganda. Negara di Afrika Timur tersebut dikabarkan gagal bayar utang ke Cina sehingga menyerahkan infrastrukturnya, yaitu Bandara Internasional NTB. Gokil. Gede banget kali utangnya, sampai harus menyerahkan salah satu infrastruktur dan hanya satu-satunya bandara yang dimiliki oleh yang namanya Uganda loh ya. Kayak gitu, ngeri nggak tuh? Kayak serem banget ya gak sih. Nah, dan Uganda juga ternyata bukanlah satu-satunya negara yang terjerat utang dengan negara Cina. Oke, ada nih beberapa negara juga yang mengalami nasib serupa sehingga mesti menerima konsekuensinya. Apa aja negaranya? Langsung aja kita bahas yuk teman-teman netizen. Ini dia yang pertama. Oke, ada yang namanya Sri Lanka ya. Nah, Cina diketahui membiayai proyek pelabuhan Hambantota yang terletak di pantai selatan Sri Lanka melalui bantuan utang sebesar 1,5 miliar US dollar. Wih, gede banget bro. Bantuan tersebut diberikan pada tahun 2010. Namun pada 2017 Sri Lanka harus merelakan pelabuhan tersebut kepada Cina karena tidak mampu membayar hutangnya. Kebayangkan tuh kayak gimana tuh. Keputusan tersebut dilakukan dengan menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik negara Cina selama 99 tahun. Oh my god, hampir 1 abad. Iya dong, 1 abad tuh, 100 tahun. Iya benar segitu kan. Pasalnya kala itu Sri Lanka tercatat memiliki utang sebesar 8 miliar US dollar kepada Cina. Bila dihitung untuk bayar hutang luar negeri kepada Cina dan negara lain akan menghabiskan 94% dari produk domestik bruto. Dalam artiannya PDB nih ya, dari PDB Sri Lanka itu sendiri. Ngeri. 1. Pelabuhan hilang karena tidak mampu membayar hutang kepada Cina. Berikutnya langsung yuk kita bahas aja nih negara yang kedua, yaitu Zimbabwe. Wih, ngeri nih hutang-hutang ya. Nah, pernah ya kita dengar ya, sejak tahun 1998 Zimbabwe mengirim pasukan dan membeli peralatan dari Cina untuk membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda pada saat itu nih ya. Untuk membiayai semua aktivitas tersebut, Zimbabwe harus berhutang kepada Cina dengan akumulasi nilai hingga mencapai 4 juta US dollar atau kurang lebih nih ya 54,8 triliun rupiah dengan kurs 13.700 rupiah. Namun akibat tak bisa mengelola utangnya dengan baik, Zimbabwe tidak bisa membayar utang dan akhirnya harus mengikuti keinginan negara tirai bambu tersebut dengan mengganti mata uangnya menjadi yuan. Zimbabwe mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Hal itu berlaku sejak 1 Januari 2016 setelah tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015. Oh my god, ngeri banget. Zimbabwe pun harus merelakan negaranya diganti mata uangnya menjadi yuan. Berikutnya langsung aja yuk kita negara ketiga, yaitu adalah Nigeria. Nah, ini juga nih kegagalan atau bangkrut dirasakan oleh yang namanya negara Nigeria, di mana model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang ya. Cina mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal Cina untuk pembangunan infrastruktur di negara Nigeria tersebut. Nah, kebayang nggak tuh ya kan? Ya, buruh kasar, terus kemudian bahan bakunya apapun itu untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria harus menggunakan bahan baku dan juga tenaga dari Cina. Kebayang nggak? Oke.
Ya sudahlah, lanjut aja kita ke negara keempat yang nggak mau komen gue deh, no komen. Oke. Dan negara yang keempat adalah yaitu Uganda ya, seperti sudah diketahui bersama tadi di awal juga tentunya ya, sudah kita bahas sedikit ya. Cina diduga telah mengambil alih Bandara Internasional Entebbe Uganda di Afrika Timur. Hal itu dilakukan karena pemerintahnya ya dikabarkan gagal bayar utang kepada Cina. Ya, seperti itu ya. Dikutip dari Economic Times ya, Senin tanggal 29 November lalu nih 2021, pemerintah Uganda telah mendapatkan pinjaman dari Bank Exim Cina sebanyak 207 juta US dollar untuk memperluas Bandara Internasional Entebbe ya. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 7 tahun. Pembayaran utang itu tersendat karena kabarnya pihak bandara tengah krisis ya. Nah, itu ternyata latar belakangnya kenapa baru-baru ini Bandara Internasional Entebbe itu diambil alih oleh yang namanya Cina ya, disitalah bahasanya ya, seperti itu ya. Karena ya itu tadi seperti itu, ternyata operasional dari Bandara Entebbe ini sedang mengalami krisis kayak begitu ya teman-teman. Nah terus ya pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia sendiri ya? Amit-amit jabang bayi ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa yang nggak kita harapin ya. Nah, untuk Indonesia sendiri nih ya, catatan Kemenku, utang Indonesia ke Cina meningkat hampir 6 kali lipat selama periode 2011 hingga akhir April 2021. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko alias DJPPR Kementerian Keuangan mencatat total utang luar negeri Indonesia ke Cina pada 2011 itu ya cuma sebesar 3,7 miliar US dollar ya, ini tahun 2011. Namun per April 2021 ya, utang Indonesia ke Cina mencapai 21,44 miliar US dollar ya, atau setara dengan 310 triliun rupiah. Artinya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun utang Indonesia ke Cina naik 479,45% ya. Kemudian, per April 2021, utang Indonesia ke Cina terdiri dari utang pemerintah sebesar 1,72 miliar US dollar. Ya, sedangkan mayoritas merupakan utang swasta yakni 19,72 miliar US dollar. Nah, lanjut ya nih. Pada 2011, utang Indonesia ke Cina masih satu digit yakni ya 3,7 miliar US dollar. Lalu utang Indonesia ke Cina naik menjadi 5,06 miliar US dollar pada 2012. Kemudian utang Indonesia kembali bertambah namun masih di kisaran satu digit pada 2013 dan 2014 masing-masing, yakni ya tahun 2013-nya yaitu 6,15 miliar US dollar dan di 2014-nya yaitu 7,86 miliar US dollar. Terus lanjutin lagi nih ya. Oke. Pada akhir 2015, utang Indonesia ke Cina melonjak signifikan yaitu 73,79% dari 2014 senilai 7,86 miliar US dollar menjadi 13,66 miliar US dollar pada Desember 2015. Nah, pemerintahan siapa tuh? Coba dah, nggak ngerti lagi dah gue ya. Lanjut aja nih ya. Selanjutnya, akhir 2016, utang Indonesia kembali naik menjadi 15,15 miliar US dollar. Sempat turun menjadi 14,59 miliar US dollar pada akhir 2017. Namun, kembali bertambah menjadi 18,11 miliar US dollar di akhir 2018. Oh, pemerintahan siapa lagi tuh? Lanjut. Pada akhir 2019 lalu, utang Indonesia ke Cina kembali naik menjadi 19,99 miliar US dollar ya. Kemudian masuki lagi akhir 2020, utang Indonesia ke Cina tembus angka 20,65 miliar US dollar nih. Akhir 2020 ya, utang Indonesia nembus angka 20,6 miliar US dollar. Sampai keringetan gue ini ya. Per April 2021, Cina merupakan negara terbesar keempat penyumbang utang ke Indonesia ya. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat alias LKPP 2020 menunjukkan rasio debt service terhadap penerimaan telah mencapai 46,77% ya, 46,77% ya. Nah, nih telah dinyatakan melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 sampai 35%. Wih, dan di atasnya rekomendasi IMF bahkan ya. Seperti itu rasio debt service kita. Ih, seram. Oke.
Nah, lanjut lagi nih. Menurut Ait Data, Oktober 2021, Indonesia merupakan salah satu negara yang ada dalam daftar negara pemilik utang tersembunyi pada Cina. Ya, ada utang tersembunyi pada Cina. Yaitu Indonesia memiliki utang tersembunyi sebesar 17,28 miliar US dollar. Ini sekali lagi menurut Ait Data. Bayangkan kayak gimana tuh teman-teman semua. Dan secara keseluruhan utang Indonesia nih ya, utang luar negeri Indonesia ya, hingga bulan April 2021 telah mencapai 418 miliar dolar US ya. US dollar ya, atau setara dengan 5.977,4 triliun rupiah ya, dalam kurs 14.300 per dolar AS-nya. Berdasarkan statistik utang luar negeri Indonesia edisi Juni 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia dan Kemenko RI, terdapat 21 negara yang saat ini memberikan pinjaman untuk Indonesia. Singapura menjadi negara pemberi utang terbesar untuk Indonesia, yakni senilai ya 68,02 miliar dolar AS. Setelah Singapura ada Amerika Serikat ya, ada juga yang namanya Cina, ada juga yang namanya Jepang, ada juga yang namanya Cina. Oke, urutannya ya, kita langsung aja kepada urutannya nih teman-teman semua netizen. Ya, urutannya yang paling pertama yaitu Singapura sebesar 68,02 miliar dolar AS ya. Tadi disebutin nomor 2-nya adalah Amerika Serikat 30,82 miliar dolar AS. Yang ketiganya adalah Jepang sebesar 28,15 miliar dolar AS. Terus kemudian berikutnya lagi 4 Cina, nah ya tadi ya, yaitu sebesar 21,45 miliar dolar AS. Kebayang ya, gimana ya Indonesia ya, utangnya kejelimet banget, pusing, banyak banget utangnya. Tapi kita berdoa aja bersama, semoga utangnya Indonesia ini cepat berkurang, bisa cepat lunas semuanya, nggak meninggalkan bekas ke anak cucu cicit kita ya, kelak nanti tentunya teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, kita pasti bisa membayarnya. Tenang aja, kita pasti bisa membayarnya sampai lunas ke bunga-bunganya. Yakin dong, optimis dong semuanya, masyarakat ya, netizen semuanya harus optimis ya teman-teman. Jangan lupa di Indonesia orang yang punya utang nih ya, lebih galak daripada yang memberikan utang ya. Contohnya nih ya. Contohnya Natuna Natuna tuh gimana tuh ada yang namanya si Bapak Jokowi sama yang namanya si itu dia tuh Bapak kita Menko Polhukam kita tuh ya, datang pada kabur semuanya. Ngeri kan tuh, Bapak Mahfud MD langsung pada ngilang semuanya. Canggih gak tuh ditambah lagi nih namanya negara kita nih Indonesia ya. Kalau orang yang punya utang nih di Indonesia nih teman-teman semua ya, itu pada punya ilmu ngilang sama satu lagi punya ilmu satu lagi, pura-pura hilang ingatan. Kebayangkan teman-teman semua kayak gimana ya. Pokoknya apapun itu, kita optimis aja teman-teman semua, dan tentunya kita doakan bersama bahwasanya Indonesia bisa melunasi semua utang-utangnya tentunya, dan tidak menyisakan sengsara kepada anak cucu kita ya, dan anak cucu kita bisa hidup bahagia tentunya. Oke, semuanya gue Desak mohon pamit. Thank you banget yang udah menonton dari awal sampai habis dari video ini. Terima kasih banyak, sehat selalu buat kalian. See you on my next video. Bye bye.